ajma'in. Ikhwat Fiddin, teman-teman semuanya, insya Allah ini program baca kitab ya. Jadi tujuan dari program ini gimana supaya kita banyak membaca buku-buku para ulama. Jadi ini ditekankan lebih banyak baca sih. Nanti insya Allah buku-buku yang kita baca buku-buku yang ringan ya, buku-buku yang eh, sederhana, yang ringkas, ya mungkin mukhtasar bahasa Arabnya, ringkasan-ringkasan dari buku-buku para ulama. Ya Alhamdulillah kalau memang buku tersebut memang risalah yang ringkas kayak Qawaid Arba ini kan sebenarnya risalah ringkas yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Terus kita akan berlanjut ya, berlanjut. Mudah-mudahan banyak buku ulama yang kita baca dan kita bisa mengambil banyak manfaat dari tulisan para ulama, khususnya ulama salaf ya, karena kitab mereka itu pasti berisi ilmu, berisi hikmah, hukum-hukum Allah ya, akidah, tauhid, terus muamalah, fikih, akhlak, dan yang lainnya itu kita bisa ngambil banyak manfaat. Dan mungkin kegiatan ini lebih tepatnya akan banyak interaksi ya dari para apa namanya para pembaca. Dan insya Allah nanti ada yang ngebacain ya. Yang ngebacain itu mungkin siapa nanti silakan yang mau baca. Tapi di sini eh, anak saya sendiri Hasan insya Allah yang bacain ini. Kemudian kita akan mengambil poin-poin penting dari buku ini. Yang pertama, kata kunci dari kitab yang akan kita baca ya, kata kalimat-kalimat yang mungkin jarang kita dengar karena dia terkadang berbahasa Arab ya. Maksudnya kadang dia bahasa Arab yang jarang kita dengar. Dia itu istilah-istilah dalam suatu literatur sendiri. Misal akidah itu ada istilah-istilah sendiri, fikih juga ada istilah-istilah. Nanti kita sebutin istilah-istilah di buku yang akan kita baca. Nah, nanti buku yang kita baca ini juga kita ringkas dan kita tulis kesimpulannya. Silakan teman-teman semuanya kalau bisa menyimak dan menulis ya, merangkum dari isi buku ini. Dan rangkuman itu boleh di-share di grup chat sini mungkin ya. Atau kalau Ummu Ammar ada grup ya, silakan diserahkan rangkumannya. Nanti yang terbaik kita akan share maksudnya rangkumannya yang bagus, yang simple, terus yang benar-benar poin-poin utamanya dapat ya. Terus kita juga bisa ya minimal dengan rangkuman itu memahami apa yang dimaksudkan oleh penulis dalam sebuah buku apa atau kitab yang akan kita baca. Jadi misalkan di grup ini juga boleh ya, di grup chat ini hasil rangkumannya disebarkan atau disampaikan nanti. Setelah disampaikan, kita akan lihat mana yang bagus dan yang layak akan kita akan kita akan kita tampilkan ya. Dan harapannya kita membaca banyak buku para ulama, ya, membaca banyak kitab para ulama. Dan insya Allah akan kami pilihkan kitab-kitab yang ringan, yang ringkas, yang sangat penting bagi agama kita, khususnya tentang akidah kita, ya. Kemudian tentang ya sedikit-sedikit nanti tentang amalan-amalan ibadah kita seperti sholat, puasa, yang ringkas-ringkasnya. Nah, untuk mukaddimah dalam program baca kitab ini, kita mulai dengan ini, kitab Qawaid Arba. Mungkin kita semua sudah membaca buku ini ya. Dan kalau misalkan antum semua punya bukunya di rumah ini lebih ahsan, lebih baik, lebih bagus lagi. Yang terjemahan juga nggak apa-apa, baik terjemahan berbahasa Arab atau berbahasa Inggris ya, atau terjemahan berbahasa Latin yang lainnya ya, silakan dibaca.
dibaca. Kemudian ya kalau bisa, kalau ada pertanyaan, kalau ada eh, pernyataan atau ada kata kalimat-kalimat yang nggak dipaham atau masih ada sedikit kebingungan kita memahami buku ini, ya kita sampaikan di forum ini. Silakan ditanyakan dan saat dibacakan terus kita jelaskan maksud dari tulisan penulis. Kalau mau langsung ditanyakan juga nggak apa-apa, langsung ditanyakan ya, raise hand mungkin angkat tangan dan langsung bertanya. Tape, durasi waktunya mungkin kurang lebih 30 menitan lah. Tidak termasuk ini ya yang saya sebutkan sekarang. Sekarang ini kan pengenalan. Sebenarnya kita sudah mulai kemarin dibacakan Hasan dengan beberapa peserta ya kemarin dari saudara-saudara kita dan insya Allah hari ini juga kita akan mulai. Sedikit mungkin ya mengulang apa yang dibaca kemarin bahwa buku Qawaid Arba ini yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ya At-Tamimi rahimallahu taala. Beliau adalah ulama mujaddid dalam Islam yang mengembalikan ajaran Islam yang diajarkan oleh para salafus saleh yang membawa pokok utama ajaran Islam itu ajaran tauhid dan subhanallah kitab yang risalah yang beliau tulis ini memiliki keberkahan. Ini kitab yang dipelajari oleh banyak kaum muslimin di seluruh dunia, khususnya di Jazirah Arab sini, ya, di Mekah, di Madinah, dan di tempat-tempat lainnya. Kitab ini mengandung satu permasalahan yang sangat urgent bagi kehidupan kita, yaitu tentang eh, keyakinan yang batil tentang Tuhan, tentang Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu kesyirikan ya. Dan keyakinan yang batil ini nggak kita dapatkan di sekolah-sekolah. Ya, ya maksudnya waktu kita sekolah dulu mungkin kita tahu ada istilah syirik, cuman modelnya, hakikatnya, jenis-jenis kita nggak tahu gitu. Bahkan mungkin kita juga menganggap ya syirik itu kedukun ya hanya seperti itu. Padahal ada poin-poin utama yang harus kita ketahui tentang kesyirikan. Eh, Dimulai dengan mukaddimah beliau di sini, mukaddimah ya, yang subhanallah ya, doa kebiasaan penulis Syekh Muhammad rahimahullah taala sangat rahim ya, sangat penyayang kepada murid-muridnya, kepada para pembaca. Beliau selalu mendoakan, "Ilam rahimakallah." Ketahuilah orang yang semoga Allah rahmati engkau. Ini juga beliau berdoa bertawasul dengan nama Allah Al-Karim, Rabb Al-Arsyil Azim. Kemudian beliau mendoakan supaya kita mendapatkan pertolongan dari Allah di dunia dan di akhirat. Kemudian beliau tidak lupa mendoakan supaya kita mendapatkan keberkahan di tempat manapun kita berada. Jadi kalau ada yang di Eropa, ada yang di Amerika, ada yang di Asia, ada yang di Australia mungkin, atau dimanapun kita berada, beliau doakan wa an yaj'alaka mubarakan aina ma kunta. Subhanallah ini baik banget ya penulis di sini sangat sayang kepada kaum muslimin ya. Kemudian beliau mendoakan juga supaya kita menjadi orang yang bahagia. Subhanallah ya. Dengan gimana supaya kita bahagia? Nah, ini kita bisa mengelola hati kita ya supaya pandai menyikapi takdir yang Allah tetapkan pada diri kita. Karena dalam kehidupan ini pasti nggak luput kita itu dapat kebaikan dari Allah yang banyak ya, walaupun terkadang luput itu maksudnya kita lupa. Yang kedua kita dapat musibah, ini pasti sering kita rasakan. Dan yang ketiga berdosa ya. Siapa yang tidak berdosa ya, kecuali para nabi dan rasul. Mereka maksum dari dosa-dosa besar. Adapun kita tidak maksum. Setingkat ulama sekalipun mungkin, ustadz sekalipun, penuntut ilmu sekalipun, pasti mereka jatuh ke dalam dosa. Dan itulah membuktikan bahwa dia seorang manusia ya. Nah, di sini disebutkan supaya kamu bahagia, kamu sikapi kehidupanmu dengan tiga ini. Kalau kamu dapat nikmat dari Allah, syukuri. Ya, bersyukur kepada Allah. Kalau kamu dapat ujian, bersabar. Bersabar dari ujian itu. Ya. Dan salah satu eh, sikap sabar ya, ketika mendapati ujian, pahamilah, mengertilah tentang perbuatan Allah yang begitu sempurna. Ingat, Allah itu ketika menguji kita, menguji hambanya,
itu ingin mengakhiri dengan akhir yang baik, akhir yang indah, akhir yang sempurna untuk hambanya. Bahkan orang-orang yang mulia pun diuji sama Allah. Nabi SAW pernah kelaparan, bayangkan kelaparan, nggak punya harta, berarti nggak ada harta untuk makan gitu. Diboykot bahkan pernah beliau. Bahkan beliau pernah sakit yang 2 kali demam seperti demam lelaki yang kuat ya di antara kita. Bahkan beliau juga pernah merasakan kesempitan di dalam kehidupannya ya, ujian-ujian dicemooh, dicaci semua semuanya. Tapi akhir dari ujian itu Allah ingin hamba tersebut mulia. Allah ingin hamba tersebut mendapatkan kesempatan yang apa namanya kenikmatan yang banyak ya. Ini mukadimahnya ya. Ini mukadimah yang sangat bagus. Mukadimah ini disebutin Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau Wabilus Soib sebenarnya. Jadi Allah Ta'ala mungkin beliau ini sangat terpengaruh dengan kitab-kitab Ibnu Qayyim rahimahullah dan kitab-kitab gurunya Ibnu Qayyim yaitu Ibnu Taimiyah rahimahullah Ta'ala. Baik, kemudian beliau menjelaskan tentang di awal mukaddimah ini tujuan hidup kita. Alhamdulillah dengan Islam kita jadi tahu mau kemana arah hidup, hidup kita ini. Jadi hidup kita itu nggak sia-sia. Hari-hari kita bangun tidur, makan, kerja, kemudian ya melakukan aktivitas harian ya. Itu tidur lagi 24 jam tuh nggak bingung gitu, nggak ngambang, nggak seperti orang yang nggak tahu mau kemana arahnya. Oke lah, orang yang ambisi dunianya hari-harinya dia penuhi dengan kegiatan untuk mencari dunianya ya. Tapi akhir dari dia dapat di dunia itu mau apa gitu. Misal orang pengen kekuasaan tertinggi, misal dia jadi pemimpin tertinggi di dunia ini. Terus setelah itu jadi apa? Kalau udah dapet ya apa? Pasti dia merasakan kehampaan. Orang pengen memiliki kekayaan, akhir dari hidupnya sudah kaya, pasti dia hampa. Dia nggak tahu bahwa jiwanya itu diciptakan Allah untuk tujuan yang lebih mulia daripada dunia itu negeri akhirat yang lebih jauh ya daripada dunia. Maka beliau sebutin dan alhamdulillah dengan Islam ya kita tahu jadi tujuan kita hidup ini eh bertauhid, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh ya, untuk yang 3 tanda kebahagiaan ini bisa dirasakan oleh semua orang. Mau dia fakir, mau dia kaya, mau dia pendosa, mau dia orang yang taat, itu bisa bahagia. Kalau eh, bersyukur tadi, bersabar, dan beristighfar. Untuk orang yang fakir, ya, atau miskin, atau kita kekurangan harta, alhamdulillah kita bisa akan mendapatkan pahala yang besar dengan sabar. Sabar itu pahala yang besar di sisi Allah, pahala tanpa hisap, nggak ada batasannya. Kemudian untuk orang yang diberikan kelebihan karunia dari Allah, dia wajib bersyukur dan dia juga akan mendapatkan pahala orang yang bersyukur ya. Jadi sebenarnya kita ini hidup di dunia ini kalau beriman itu urusan kita itu begitu menakjubkan ya, begitu indah gitu. Karena nggak ada yang buruk dari takdir Allah Subhanahu wa taala itu. Kemudian beliau sebutkan tujuan manusia ibadah, kemudian beliau sebutkan milah Ibrahim. Nah, di sini kata kuncinya milah Ibrahim ya. Boleh dicatat ya, milah Ibrahim itu apa sih? Beliau sebutin milah Ibrahim itu engkau beribadah kepada Allah, mengesahkan, mengikhlaskan ibadahmu. Itu milah Ibrahim. Milah Ibrahim itu bahasa kitanya agama Nabi Ibrahim atau ajaran Nabi Ibrahim yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi Muhammad SAW untuk mengikuti ajaran Nabi Ibrahim. Fattabi'u millata Ibrahim hanifa kata Allah dalam surah Al Imran dan ikutilah olehmu agama Nabi Ibrahim yang lurus. Apa agama Nabi Ibrahim ini? Anta'budallah wahdahu mukhlishan lahuddin. Engkau ikhlas hanya beribadah kepada Allah ya. Kemudian beliau sebutin dalil-dalilnya. Kemudian beliau analogikan atau kiasi atau dikiaskan ya antara ibadah dengan sholat. Ibadah itu harus ada tauhid dalam ibadahnya. Sebagaimana sholat harus ada toharoh. Ibadah itu bisa rusak dengan kesyirikan sebagaimana hadas bisa merusak toharoh. Jadi kesyirikan itu diibaratkan hadas dalam toharoh. Kesyirikan itu adalah kotoran dalam tauhid. Makanya dalam surat At-Taubah ya Allah berfirman, innamal musyrikuna najasun. Sesungguhnya orang musyrik itu najis kata Allah. Para ulama khilaf tentang makna najis dalam ayat itu. Sebagian ada yang mengatakan bahkan tubuh mereka najis. Ya mungkin inilah yang dipahami oleh orang-orang yang
salah dalam memahami makna ayat itu sehingga mereka menganggap yang bukan golongannya najis nih. Jadi kalau sholat di tempat dia habis kita sholat tuh dicuci, dibersihin. Itu ada ya golongan LDI kalau nggak salah di Indonesia itu. Jadi mereka menganggap kalau bukan golongannya murtad dan najis gitu. Nah, di dalam Al-Quran Allah sebutkan orang musyrik itu najis, tapi yang kuat makna najis di situ adalah apa? Ruhnya atau jiwanya ya, keyakinannya. Adapun tubuhnya ya tidak, karena Nabi bermuamalah dengan orang-orang musyrik. Setiap hari Nabi bertemu mereka. Ya, kalau najis ya pasti itu sangat memberatkan dalam ajaran kita. Taib. Eh, Intinya kesyirikan ini kerugian yang sangat besar, hukuman yang sangat besar, yang sangat berat dan sangat menyakitkan. Kenapa? Kalau orang melakukan kesyirikan, khusus syirik besar ya, semua ibadahnya sia-sia. Semua amalan kebaikannya dihapus oleh Allah dan tidak hanya sampai di situ, nggak cuman rugi hilang semuanya, tapi juga dia disiksa masuk neraka selama-lamanya. Nauzubillah min dzalik. Itu gimana ya? Nyesek nggak kita sudah melakukan sesuatu perbuatan yang kita sangka ini baik, melakukan kebaikan, ibadah, nolong orang dan seterusnya, berdoa, pokoknya beribadah dia, berdoanya kepada selain Allah. Ternyata nggak diterima sama Allah karena yang dia lakukan itu ternyata atau ibadah yang kebaikan yang dia lakukan itu dicampuri dengan najis kesyirikan tadi sehingga semuanya dihapus. Walau asyraku kata Allah, seandainya mereka melakukan kesyirikan, lahabita anhum makanu ya'malun. Allah hapus semua amalan-amalan yang mereka mereka kerjakan. Jadi ini ngeri banget. Pasti kita semua pernah ngerasain gitu ya. Eh, sudah capek-capek membangun sesuatu, tiba-tiba dikotori dengan sesuatu yang kecil. Ada istilah kita kan apa? Nilas titik rusak susu sebelanga ya. Gara-gara nilas titik rusak susu sebelanga. Ini benar. Saya tuh pernah masak ya, masak apa? Makanan lah. Saya masak. Setelah saya masak, wah itu sudah dikasih bawang, dikasih bumbu, pokoknya udah dikasih daging, oh, pokoknya yang enak-enak sudah wangi. Tinggal saya masukin telur. Saya mau masukin telur langsung ceplokin telur itu. Pas saya ceplokin, ternyata telurnya telur busuk masuk ke masakan itu yang lagi dioseng-oseng. Subhanallah, itu nyeseknya, aduh. Udah capek motong-motong bawangnya kan lumayan ya motong bawang ngabisin waktu itu kan motong-motong dagingnya ngerebusnya segala macem ada baksonya misalkan. Aduh. Udah pokoknya perut sudah lapar sudah berharap wah enak nih bakalan kita makan. Ternyata dengan satu kejadian ceplok telur itu yang telur busuk itu hancur semuanya dibuang itu makanan. Subhanallah saya berpikir inilah bahayanya eh, yang apa memang hapus amalan kita yang kesyirikan. Maka syirik besar atau syirik kecil, ria itu juga bahaya. Ya. Jadi ala kulihal beliau sebutin ini bahaya syirik. Kemudian di akhir mukadimah beliau sebutin, kalau kamu sekarang sudah tahu yang paling bahaya dalam cita-cita kita yaitu bertemu dengan Allah, masuk surga, yang paling bahaya yang akan menggagalkan cita-cita kita itu adalah kesyirikan, maka wajib engkau mengetahui dan memahami kesyirikan itu. Dan wajib engkau menghindarinya dan menjauhinya. Menjauhi kesyirikan tersebut. Ya, makanya beliau sebutin nanti di kaidah ini, kaidah tentang kesyirikan itu. Ya, kita udah bacain kemarin, sama Hasan udah bacain. Kaidah pertama, kaidah kedua, kaidah ketiga, dan kaidah keempat. Yang pertama itu beliau kasih tahu bahwa orang musyrik dahulu itu, ya, orang musyrik dahulu masuknya di zaman Nabi SAW. Ya. Seperti apa sih keyakinan mereka itu? Ternyata keyakinan mereka itu meyakini Allah pencipta, Allah yang memberikan rezeki. Mereka yakin itu. Bahkan dalam beberapa ayat, kalau mereka sedang terdesak di lautannya mereka kalau naik kapal gitu tiba-tiba ada gelombang laut yang sangat tinggi yang bisa membinasakan
Mereka berdoa ikhlas hanya berdoa kepada Allah. Ya. Allah berfirman dalam surat apa Yunus itu, eh وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا جَاءَتْ رِيحٌ عَاصِفٌ. Ketika Allah memperjalankan mereka di tengah lautan dengan angin yang membawa mereka gitu. Tiba-tiba setelah itu mereka bahagia kapalnya berjalan kan. Mereka bahagia di atas kapal. Tiba-tiba ada angin yang sangat kuat. Kemudian ja'ahumul mauj, datanglah gelombang, ya, ombak yang sangat tinggi ya. eh, Setelah itu wazannu annahum uhita bihim, mereka yakin nih gelombang atau ombak akan membinasakan kapal mereka dan menghancurkan mereka. Mereka akan mati lah istilahnya itu. Apa yang mereka lakukan saat itu? Da'awullaha mukhlishina lahuddin. Mereka saat itu berdoa kepada Allah, benar-benar mengikhlaskan dalam ibadah doanya. Mereka lupa itu sama ibadah apa, sembahan-sembahan mereka, lupa sama berhala-berhalanya, lupa sama pokoknya yang waktu di dunia hatinya itu selalu bertawakal, selalu pengen banget minta ditolong sama sembahannya itu, berhalanya itu. Nah, saat di lautan, saat kesusahan, saat terdesak, ternyata dia ikhlas hanya berdoa kepada Allah. Terus mereka berjanji, la in anjaitana, ya Allah, kalau engkau selamatkan kami dari ini, dari musibah ini ya, oh, min hadhihi lanakunanna minasyakirin. Kami akan bersyukur. Falamma anjahum, kata Allah, ketika Allah selamatin mereka ke daratan, idahum yabghuna fil ardi bighairil haq. Tiba-tiba mereka di daratan kembali mempersekutukan Allah. Nah, itulah orang musyrik zaman dahulu. Jadi ada keyakinan tentang Allah yang maha berkuasa ya, melakukan apa saja. Tetapi mereka kenapa kok nggak disebut orang Muslim, orang beriman? Karena mereka mencampur tauhid dengan kesyirikan. Karena mereka menduakan Allah. Karena mereka beribadah kepada selain Allah. Di samping beribadah kepada Allah, mereka beribadah kepada Allah, tapi mereka juga beribadah kepada selain Allah. Menjadikan sesuatu ya atau makhluk setara dengan Allah dalam ketuhanannya. Karena sifat ketuhanan itu hanya milik Allah. Dan mereka jadikan patung-patung berhala, nama-nama yang disebutin oleh nenek moyang mereka itu adalah Tuhan-Tuhan seperti Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya mereka tetap disebut musyrik. Jadi mereka mencampur adukan antara tauhid dengan kesyirikan. Itulah orang musyrik di zaman Nabi SAW. Ini kaidah yang pertama yang harus kita ketahui. Jadi kalau ada orang, kamu, kalau kita tanya nih, kamu, keyakinan kamu tentang Tuhan, ini bukan ateis ya, orang yang percaya Tuhan. Kalau ateis ya sudahlah, beda lagi permasalahannya. Tuhannya adalah hawa nafsunya kalau itu. Kita tanya orang ini, kamu keyakinannya apa misalkan? Saya percaya Tuhan. Tapi baiklah, Tuhan itu apa menurut dia? Misalkan dia merasa ya Tuhan itu ini yang menciptakan alam semesta ini, yang memberikan rezeki kepada manusia, yang menundukkan langit dan bumi, menurunkan hujan. Tauhid ini bagus, ini ajaran Islam. Tapi ternyata dalam kesehariannya dia tidak menyembah Allah. Dia datang ke apa pura misalkan atau datang ke tempat-tempat ibadah yang di sana ada berhala-berhala lalu dia berdoa di sana. Maka keyakinan dia bahwa Allah pencipta segala sesuatu tadi itu tidak bermanfaat karena dia telah menduakan Allah dalam ibadahnya. Ini kaidah pertama ya. Jadi kalau mau benar-benar menjadi seorang yang muwahhid, yang benar-benar muslim, mukmin, yang ikhlas beribadah kepada Allah, selain hatinya meyakini Allah pencipta segala sesuatu, Allah maha berkuasa, Allah pemberi rezeki, dia juga harus memberikan pengagungan ibadahnya hanya kepada Allah. Nggak boleh dia beribadah kepada makhluk. Dia nggak boleh menyembah, berdoa kepada nabi, kepada malaikat, kepada Ka'bah. Nggak boleh. Ya, menyembah Ka'bah misalnya. Nggak boleh. Ka'bah itu bukan Tuhan yang kita sembah. Ka'bah itu hanya kiblat. Nggak boleh juga dia menyembah syekhnya, misalkan tokoh apa, walinya, atau yang mereka sebut sesuatu yang diagungkan gitu, yang dia bertawakal, hatinya itu sangat bertawakal dengan
sesuatu yang itu nggak boleh. Termasuk para malaikat, sekalipun malaikat itu Jibril alaihissalam, nggak boleh kita menyembah Jibril alaihissalam karena semuanya makhluk tidak punya sifat ketuhanan dan bukan hak mereka. Hak ketuhanan itu hak Allah Subhanahu wa taala. Hak ketuhanan maksudnya hak untuk diibadahi. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa orang musyrik zaman dahulu itu mereka itu sebenarnya tujuannya ingin dekat dengan Allah dan mereka itu menganggap berhala yang mereka ibadahi ini adalah sebagai syafaat di sisi Allah. Kelak mereka di sisi Allah. Jadi mereka meyakini kelak di sisi Allah, ini berhala-berhala bisa nolongin mereka. Karena mereka menganggap berhala inilah sebagai wasilah yang bisa mendekatkan mereka kepada Allah. Berhala ini yang bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah. Itu orang musyrik zaman zaman itu. Ya, ini kaidah yang kedua. Nah, kemudian beliau sebutkan tentang syafaat, tentang kurbah tadi ya. Jadi ada kata kunci lagi di buku ini, ada istilah kurbah, ada istilah syafaat. Kurbah itu artinya mendekatkan diri kepada Allah, ingin dekat sama Allah. Cara kita supaya dekat sama Allah itu gimana? Dengan ibadah, dengan sholat, dengan infak, zakat, puasa. Di bulan Muharram ini ada puasa Asyura ya, Tasu'a dan Asyura. Kita disunahkan dan pahalanya akan dihapuskan kesalahan kita selama 1 tahun. Berbeda dengan puasa Arafah 2 tahun ya, 1 tahun sebelum dan setelahnya. Kalau ini 1 tahun. Dianjurkan. Nah, dengan puasa ini, kenapa kita berpuasa? Karena pengen dekat sama Allah. Karena kita pengen disayang sama Allah. Siapa yang nggak pengen dekat sama pencipta langit dan bumi ini ya? Syafaat, syafaat itu artinya pertolongan. Di sini maknanya adalah pemberi pertolongan, orang yang bisa menolong. Melalui perantara dia kita bisa ditolong. Hakikatnya syafaat itu milik Allah semuanya. Beliau sebutin syafaat itu ada dua, ada istilahnya manfiyah dan musbata. Manfiyah ini syafaat yang tertolak, yang tidak akan diberikan. Artinya orang yang meminta syafaat kepada selain Allah, mereka nggak mampu memberikan syafaat. Ya Allah berfirman, eh, Yaumun la bai'un fihi wala khullatun wala syafa'ah. Pada hari yang nggak ada lagi persaudaraan, tidak ada lagi persahabatan, ya maksudnya tidak ada lagi jual beli dan tidak ada syafaat. Nggak ada syafaat, nggak ada yang bisa nolong kita. Ya. Kemudian ada syafaat musbata. Musbata itu syafaat yang ditetapkan oleh syariat yang Allah berikan. Syafaat yang boleh kita dapatkan. Syafaat apa itu? Syafaat yang kita minta langsung kepada Allah. Ya. Dan syafaat ini dengan dua syarat. Yang pertama izin dari Allah. Allah berfirman, "Man dzalladzi yashfa'u indahu illa biizni." Tidak ada yang bisa memberikan syafaat di sisi kecuali setelah izin dari Allah. Yang kedua, ridho dari Allah Subhanahu wa taala ya. Baik, ini eh, dua kaidah yang sudah kita baca kemarin ya. Kemudian yang harus kita ketahui ya tentang syafaat. Hakikatnya nanti syafaat yang paling bermanfaat itu adalah amalan kita sendiri. Nah, makanya kita jangan mengharap dulu pertolongan orang lain. Jadikan amalan kita itu sebagai syafaat. Makanya nggak heran Nabi SAW sebutin baca Al-Quran itu bisa jadi syafaat. Iqra'ul Quran kata Nabi SAW, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran itu nanti hari kiamat bisa menjadi syafi'. Syafi' itu apa? Yang menolong kita. Maksudnya bukan Qurannya, Quran kalamullah ya. Maksudnya amalan kita membaca Al-Quran, nanti Allah mampu jadikan amalan itu makhluk yang bisa menolong kita. Dan juga hadis menyebutkan bahwa nanti kita di alam barzah itu ditemenin oleh amalan kita yang Allah ciptakan amalan kita jadi makhluk. Jadi syafaat pertama itu dari Allah dan syafaat yang harus kita andalkan itu adalah amalan kita. Amalan kita. Baca Quran bisa jadi syafaat, puasa bisa jadi syafaat dan amalan-amalan yang lainnya termasuk surah Al-Baqarah, Al-Imran itu nanti datang akan seperti dua kelompok burung-burung atau dua awan yang menaungi ya Zahrawain disebutnya Al-Baqarah dan Al-Imran itu yang akan memberi syafaat kepada ahlinya ya, yang membacanya, menghafalnya dan mengamalkan isi-isi dari dua surat tersebut. Nah, itu dua kaidah penting ini ya.
Jadi kata kuncinya milah Ibrahim yang sudah kita sebutin, ada istilah rububiyah sebenarnya ya, lupa tadi rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, dan ada istilah eh syafaat tadi, kurba syafaat. Rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat itu apa maksudnya? Rububiyah itu maksudnya tentang sifat Rob bagi Allah. Rububiyah itu ya dari kalimat Rob. Allah Rabbul Alamin. Apa makna Rob dalam bahasa Arab? Dalam bahasa Arab, Rob itu artinya As-Sayyid, Al-Khaliq, Ar-Razik, Al-Muslih. Terus eh, Al-Mu'ti juga termasuk makna Rob. Rob itu artinya Allah lah Al-Malik, yang Maha Raja, pemilik segala sesuatu. Allah lah yang pencipta segala sesuatu. Allah lah yang memberikan segala sesuatu, yang memberikan rezeki. Itu makna Rob. Kemudian Allah yang memperbaiki segala sesuatu. Selain Allah mencipta, dirusak sama manusia, diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, rububiyah ini berkaitan dengan semua perbuatan Allah, semua perbuatan Allah. Ya, seperti menurunkan hujan, menyembuhkan penyakit, menghilangkan bencana, menghilangkan gempa, menghilangkan angin beliung, menghilangkan gempa bumi, menghilangkan apa gunung meletus dan yang lainnya, itu adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Disebut dengan sifat rububiyah bagi Allah Subhanahu wa taala. Termasuk yang mengembangkan makhluk hidup dari kecil menjadi besar ya, dari nggak bisa menjadi bisa, itu sifat Allah. Maka ini makna rubub. Kalau uluhiyah itu kesempurnaan dari sifat Allah tadi, sehingga yang layak memiliki sifat Tuhan, uluhiyah itu ketuhanan, hanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Kenapa? Karena yang memiliki sifat yang sempurna hanya Allah. Karena orang menyembah itu menghinakan dirinya dengan yang sesuatu yang agung, yang besar, yang kuat, yang sempurna. Dan tidak ada yang maha besar, maha agung, maha kuat, maha sempurna kecuali Allah Subhanahu wa taala. Makanya hak ketuhanan hanya milik Allah. Yaitu maksud uluhiyah. Asma wa sifat itu adalah nama-nama dan sifat-sifat Allah yang Allah kabarkan melalui Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Yang dengan nama-nama dan sifat-sifat itu kita bisa tawasul. Kita bisa sebutin nama itu supaya doa kita dikabulin. Dan supaya kita makin dicintai Allah. Ya, dengan Asmaul Husna tersebut. Taib. Itu kalimat rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Nam, tafadhal Hasan baca kaidah salisah. Samillah Hasan. Hasan ada di sana? Ya, Nam, tafadhal baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. قال المؤلف رحمه الله تعالى القاعدة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عبادتهم منهم من يعبد الملائكة ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار ومنهم ومنهم من يعبد الشمس والقمر وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم والدليل قوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله والدليل الشمس والقمر قوله تعالى Taib, ومن cukup آيات San. الليل. Yakfi. Kaidah ketiga ini, beliau ingin tahukan tentang keadaan orang musyrik dahulu dalam kesyirikan mereka. Kan syirik itu artinya menjadikan sekutu bagi Allah atau yang setara dengan Allah. Menjadikan sesuatu ya, makhluk yang makhluk ini setara dengan Allah. Dan ternyata manusia itu bermacam-macam eh, sekutu yang mereka sekutukan gitu dari Allah. Ada yang menjadikan makhluk-makhluk yang besar sebagai Tuhan bagi mereka. Seperti umat Nabi Ibrahim dahulu ya, mereka menganggap matahari, bulan itu Tuhan. Makanya mereka sembah itu. Ada yang menjadikan api sebagai Tuhan, seperti agama apa yang di Persia itu? Agama apa ya di Persia itu yang menyembah api? Mereka mengatakan dunia ini ada cahaya, ada kegelapan. Yang memperbaiki itu adalah cahaya, yang merusak itu kegelapan. Makanya mereka menyembah cahaya. Agama apa namanya itu?
Zarasastra. Ya, Majusi Zarasastra. Majusi, nah, sih ya. agama Majusi. Kemudian ada yang menjadikan orang-orang yang kuat atau orang-orang yang soleh atau orang-orang yang menurut mereka eh, doanya itu dikabulkan gitu. Doanya itu langsung dikabulkan Allah. Maka mereka jadikan nih orang-orang soleh ini sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Mereka menganggap eh, orang inilah yang apa orang soleh ini yang bisa kita mintain gitu. Kita doa. Kalau kita kekeringan, kemarau, kita datang ke orang soleh ini ke kuburannya, kita minta kepada dia supaya diturunkan hujan. Ini yang dilakukan umat Nabi Nuh. Mereka menjadikan Wat, Suwa, Yagus, Ya'uk, Nasr itu sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Ada yang menjadikan para malaikat, anak-anak Allah. Ya. Ada juga yang menjadikan pohon-pohon, batu-batu, keramat yang memiliki kesaktian ya, atau memiliki sesuatu yang hebat, yang kuat menurut keyakinan mereka dan nenek moyang mereka ya, khurafat itu kan. Ini bisa menghilangkan bencana. Ya, kita kalau ingin dapat keberkahan, kebaikan, panennya bagus atau terhindar dari bencana, datang ke pohon ini, datang ke batu ini. Itu keadaan orang-orang musyrik di zaman Nabi SAW sampai saat ini sebenarnya. Nah, beliau ingin menjelaskan dalam kaidah ketiga ini, itu mereka mau mereka menjadi apa menyembah malaikat atau menyembah nabi atau menyembah orang soleh atau menyembah batu atau menyembah pohon atau menyembah matahari atau bulan, hakikatnya sama di bawah kalimat syirik, musyrik, orang yang disebut musyrik. Mereka orang-orang musyrik. Orang-orang yang menyetarakan atau menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Makanya mereka disebut musyrikun, orang yang menyekutukan Allah. Maksud menyekutukan Allah menjadikan ada yang setara dengan Allah dalam ketuhanan, padahal tidak. Padahal tidak ada. Tapi mereka dengan zon mereka ya, dengan prasangka mereka ini Tuhan. Kenapa? Karena nenek moyang kami dahulu menyembah dia. Maka ketika datang para nabi dan rasul kan mereka mengatakan atujadiluni. Apa namanya? Mereka mengatakan aji tanah lina budallah wahada. Ya, saat kaum Nabi apa Nabi Hud ya, kaum Ad itu ketika Nabi Hud datang mendakwakan mereka, mereka bilang, aji tanah lina budallah wahada. Wahai Hud, apa kamu menyuruh kami hanya menyembah satu Tuhan saja Allah? Wa nadharu ma ya'budu aba'ana. Wa nadharu ma ya'budu aba'una. Dan kami meninggalkan sembahan-sembahan yang disembah nenek moyang kami. Jadi mereka merasa aneh dan mereka menganggap ini kedustaan Nabi Hud. Kata mereka, Fa'tina bima ta'iduna in kunta minas shadiqin. Kalau begitu, kalau memang kami ini salah, ya, dengan kesyirikan kami ini salah, menyembah banyak Tuhan ini salah, coba mereka nantang Nabi Hud, datangin azab kepada kami. Kalau kamu memang benar utusan Tuhan, utusan Allah. Ternyata mereka benar diazab Allah. Ya. Begitu juga kaum-kaum yang lainnya. Ya. Jadi hakikatnya mereka itu sama. Hakikatnya mereka orang-orang yang musyrik. Ya. Ini beliau ingin menyebutkan yang ketiga ini perkara itu. Dan setelah beliau menyebutkan eh, tentang keadaan orang musyrik, beliau sebutin dalil-dalilnya. Jadi kaidah ini tidak datang dari pendapat beliau sendiri ya, atau hasil analisa beliau sendiri, enggak. Hasil dari istiqra ya. Istiqra itu apa? Pemahaman, penelitian dari Al-Quran dan hadis yang beliau pelajari ya dari eh, para ulama tentunya, para ulama tafsir dan yang lainnya dan dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dalil-dalil. Allah berfirman, "Qatiluhum." Perangi mereka semua. Mereka di sini orang-orang musyrik ya. Hatta la takunna fitnah. Sampai sudah tidak ada lagi fitnah. Fitnah di sini maksudnya apa? Kesyirikan. Jadi kalimat fitnah dalam Al-Quran itu banyak maknanya. Salah satunya adalah kesyirikan. Jadi maksud di sini hatta la takuna fitnatun, sampai nggak ada lagi kesyirikan. Ini surah Al-Baqarah ini. Surat Al-Anfal ya. Al-Baqarah juga ada. Wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Sehingga agama itu semuanya hanya milik Allah. Sehingga agama itu hanya agama tauhid. Ini maksud dari
ayat ini. Jadi perangi mereka, mereka siapa? Siapa saja yang menyembah selain Allah. Dan beliau sebutin penyembah-penyembah selain Allah tersebut, di antaranya yang menyembah matahari dan bulan. Ya, ini dalilnya. Soal Zumar ini kalau nggak salah ya. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, malam dan siang, matahari dan bulan, janganlah kalian bersujud kepada matahari dan bulan, tapi bersujudlah hanya kepada Allah, ya, Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan kamu jika kamu hanya benar beribadah kepada Allah. Kemudian dalil menyembah malaikat, ya, jangan kamu jadikan malaikat dan nabi itu Tuhan-Tuhan selain Allah. Dalil penyembahan nabi seperti kaum Nasrani yang menyembah Nabi Isa alaihissalam. Dalil yang menyembah wali-wali Allah ya yang sudah meninggal, kuburannya diagungkan, di apa keramatkan lalu disembah di sana ya. Seperti umat Nabi Nuh alaihissalam ya. Ulaika allazina yaduna yabtaguna ila rabbihimil wasilata ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabah. Penyembahan pohon dan batu ini orang-orang jahiliyah dahulu. Sekarang juga masih banyak ya. Sekarang malah nggak cuma pohon dan batu ya, binatang-binatang pun disembah ya. Nasallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau membawakan hadis Abi Waqid Al-Laitsi tentang keyakinan orang musyrik dahulu menganggap satu pohon yang memiliki keberkahan ya, disebut dengan Zatu Anwat ya. Abi Waqid Al-Laitsi mengatakan ketika kami keluar bersama Nabi SAW ya pada perangan Hunain, kebanyakan kami ini baru masuk Islam. Kemudian dahulu orang musyrik itu mereka memiliki satu pohon keramat disebut dengan sidroh ya, atau pohon apa, pohon bidara ya. Di pohon bidara ini yakufuna indah, mereka itu iktikaf di situ. Iktikaf tuh berdiam diri gitu, berdiam diri di pohon itu pengen mendapatkan keberkahan, pertolongan. Kemudian mereka yakin nih pohon keramat kalau mereka taruh senjatanya, wayunawwituna biha aslihatahum. Kalau dia gantungin senjatanya di pohon-pohon ini, senjata ini jadi kuat nanti. Jadi kalau berperang, berperang bisa menang. Kalau dia apa berburu, berburu bisa dapat banyak hewan. Ya. Ini keyakinan mereka. Ini kayak game permainan anak-anak gitu ya. Senjatanya bisa kuat gitu. Kalau ditaruh di pohon, di batu. Ya ini kesyirikan orang musyrik zaman dahulu. Pohon itu disebut Zatu Anwat. Kemudian suatu saat para sahabat yang baru masuk Islam tadi, yang belum mengenal betul-betul makna syirik itu tadi ya, hakikat syirik itu seperti apa. Mereka pun meminta kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ija'alana dzata anwar. Ya Rasulullah, bikinin dong kami pohon keramat. Kama lahum dzatu anwar. Sebagaimana tuh orang musyrik punya pohon keramat supaya saat perang ini kami menang, senjata kami jadi kuat. Jadi masih ada bekas-bekas ya, bekas-bekas keyakinan khurafat seperti ini. Meyakini satu benda keramat bisa mendatangkan kekuatan, bisa mendatangkan rezeki, bisa menolak bala. Makanya inilah hakikat kesyirikan, menjadikan satu benda atau satu sosok ya sebagai sumber kekuatan, sumber rezeki, sumber apa pokoknya sumber yang bisa menolak bala misalkan. Ini kesyirikan. Ini hakikat kesyirikan orang-orang musyrik. Makanya dalam Islam nggak ada itu istilah benda-benda keramat itu nggak ada. Naam, ada tempat-tempat yang diberkahi, ada benda-benda yang diberkahi, tetapi itu terbatas dan itu atas izin Allah. Seperti air zam-zam diberkahi, masjid tempat yang diberkahi, tanah Haramain, Mekah dan Madinah diberkahi, naam, Ka'bah diberkahi, tapi tidak dijadikan keramat sehingga dipotong misalkan apa kiswah Ka'bah itu dipotong dibawa diyakini berkah atau tanah di sana diambil diyakini nggak ada di dalam Islam hal-hal seperti itu ya, menganggap satu benda keramat yang bisa mendatangkan rezeki, bisa menyembuhkan penyakit, bisa menolak bala itu tidak ada ya. Nah ini kaidah yang ketiga. Naam Hasan baca kaidah yang keempat terakhir. قال مؤلف رحمه الله: القاعدة الرابعة أن المشرك
زماننا أغلظ شركا من الأولين، لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، ومشرك زماننا شركهم دائم في الرخاء والشدة. والدليل قوله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. والله أعلم، وصلى الله على نبينا على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Nah, barakallahu fikum. Nah, kaidah yang keempat, setelah beliau sebutin keyakinan orang musyrik, yang pertama itu, yang kedua, cara mereka melakukan kesyirikan, ya, menjadikan berhala itu sebagai tawasul mereka dekat sama Allah supaya dapat syafaat dari berhala itu. Yang ketiga, jenis-jenis kesyirikan mereka. Yang keempat, beliau sebutin keadaan orang-orang musyrik. Ya, bahwa orang-orang musyrik itu zaman dahulu dengan zaman sekarang ini beda. Apa bedanya? Orang-orang musyrik zaman dahulu, walaupun mereka musyrik, ada satu atau beberapa persen dari kehidupannya itu dia bertauhid, mukhlis gitu. Tapi sebentar doang. Dan tauhidnya itu hanya untuk mendapatkan pertolongan di dunia, ya. Seperti tadi, saat dia diombak di lautan, dia bertauhid, dia berdoa hanya kepada Allah. Tapi saat dia senang di daratan, kembali bahagia, maksudnya kembali santai, kembali hidup yang biasa, dia kembali mempersekutukan Allah, maka dihapus semua amalannya. Dan tidak bermanfaat tauhidnya tadi. Hanya bermanfaat sebentar untuk menolong dia di kondisi terdesak tadi, ya. Tapi di akhirat, Allah hapus amal dan dia masuk neraka selama-lamanya. Itu orang musyrik zaman dahulu. Adapun orang musyrik zaman sekarang, di zaman beliau saja, ya, di abad ke-12, beliau kan lahir tahun 1115 Hijriah, ya, abad ke-12. Sekarang kan 1400, ya, 47, ya. Berarti kurang lebih 300 tahun yang lalu nih beliau hidup. Di zaman beliau saja, beliau katakan, anna musyriki zamanina, orang-orang musyrik zaman kita ini, zaman kita, zaman beliau abad ke-12, kita udah abad ke-15 Hijriah. Aghlazu syirkan minal awwalin. Itu kesyirikannya lebih dahsyat gitu. Lebih lebih dahsyat. Kenapa? Daripada syirik orang dahulu. Kenapa orang musyrik zaman sekarang lebih dahsyat? Karena kata beliau, orang musyrik zaman dahulu di saat terdesak, dia tidak berbuat syirik, dia mukhlis, dia beribadah hanya kepada Allah. Tapi di saat senang, dia kembali melakukan kesyirikan. Beda dengan orang musyrik zaman sekarang, zaman now. Dia selalu melakukan perbuatan syirik baik dalam keadaan senang atau dalam keadaan susah. Bahkan, ya, di zaman kita ini kalau kita perhatiin, terkadang orang itu justru saat terdesak, ya, dia malah lebih syirik lagi. Karena sudah putus asa dia, ke sana kemari nggak sembuh-sembuh, ke sana kemari nggak dapat sesuatu, akhirnya dia percaya aja sama dukun, percaya aja sama tukang ramal, percaya aja sama khurafat-khurafat, ya, atau yang eh, lain-lain yang katanya ahli ahli inilah orang pinter atau apa, disuruhlah melakukan perbuatan kesyirikan, ya. Beliau membawakan dalil di dalam surat di sini surah An-Najm, ya. Padahal ini bukan surah An-Najm. Nah, surah Al-Ankabut ini, Al-Ankabut. Tadi sudah saya bacakan surat Yunus, ini surat Al-Ankabut. Faida rakibu fil fulki. Ketika mereka di sini orang musyrik, ya, menaiki perahu atau kapal, da'awullah mukhlishina lahuddin. Maka saat itu mereka benar-benar hanya berdoa kepada Allah, mengikhlaskan doanya, ya. Tapi falamma najahum, ketika Allah menyelamatkan mereka ilal bari, menuju daratan, idahum yusyrikun, kembali mereka mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Fanas'alullaha salam wal afiyah. Semoga Allah jauhi kita dari perbuatan kesyirikan, ya. Ala kulli hal, ringkasan atau kesimpulan dari kitab ini berisi tentang kaidah kesyirikan, ya, 4 kaidah kesyirikan yang harus kita ketahui.
Kaidah yang pertama itu meyakini Allah pencipta saja itu kurang. Tidak apa tidak bisa menjadikan seorang menjadi muslim atau mukmin yang hanif, yang lurus, yang mukhlis ya. Maka wajib selain dia meyakini Allah pencipta, Allah memberi rezeki, dia juga harus memberikan ibadahnya kepada Allah, berdoa hanya kepada Allah, takut hanya kepada Allah, isti'adzah hanya kepada Allah, minta tolong hanya kepada Allah, bertawakal hanya kepada Allah, menyembelih kurban hanya kepada Allah, untuk Allah. Ya, semua ibadah kita berikan, kita niatkan untuk Allah karena Allah dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Baru dia menjadi orang yang mukhlis. Kemudian yang kedua, orang-orang musyrik itu menjadikan berhala-berhalanya sebagai tawasul, perantara untuk dekat sama Allah, perantara untuk mendapatkan syafaat dari sisi Allah. Dan ini adalah hakikat kesyirikan itu. Menjadikan perantara-perantara yang tidak Allah izinkan, manazzalallahu biha min sultan. Allah tidak menurunkan hujah tentang perkara itu. Yang Allah izinkan kalau kita doa langsung sama Allah. Kalau kita minta langsung sama Allah, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau kamu minta, minta sama Allah. Ya, apabila mereka bertanya kepada Muhammad tentang aku, katakan aku dekat. Ujibud da'watad da'i. Aku akan kabulkan orang yang berdoa. Jadi kita kalau lagi lapar, doa sama Allah langsung. Kalau lagi sakit, doa sama Allah. Kalau lagi fakir, doa sama Allah. Melihat angin kencang, doa kepada Allah. Minta tolong kepada Allah. Ya, kemudian melihat tsunami yang akan ini, doa kepada Allah. Terjadi gempa bumi, minta tolong sama Allah, doa kepada Allah. Ya, tawasul kepada Allah dengan tawasul yang Allah izinkan, yang ada hujanya. Tawasul dengan Asmaul Husna, tawasul dengan amalan soleh kita sendiri, dan tawasul dengan doa orang yang menurut kita soleh dan masih hidup, dan dia mampu mendoakan kita. Itu baru boleh ya. Tapi kalau orang sudah mati, ngapain kita minta didoain orang yang sudah mati? Dia sendiri butuh doa kita, kan? Nah, itu kesimpulan. Kemudian yang ketiga, jenis-jenis kesyirikan itu ya. Dan yang keempat, keadaan orang musyrik sekarang. Perbandingan orang musyrik sekarang dan orang musyrik dahulu. Nah, fadal, Ummu Amr. Ya Ustadz, jazakumullahu khairan Ustadz. Ustadz, di sini ada beberapa pertanyaan dari tadi materi yang Ustadz jelaskan. Yang pertama Nah, tentang silakan. najasnya orang kafir. Mm-mm. Kalau disebutkan najisnya mereka atau kotornya mereka kan karena akidah. Tapi Iya. tadi ada ruang yang Ustadz bilang ada perbedaan pendapat. Apakah juga boleh sebenarnya diyakini secara zahir juga mereka najis? Karena mungkin salah satu yang secara kasat mata kalau mereka mau datang ke masjid kan kita harus berjaga supaya mereka tidak semena-mena dengan pakaiannya dia yang terbuka dan seterusnya. Bagaimana pendapat Ustadz untuk yang ini Ustadz? Iya, kita lihat keadaan saja ya. Kalau misalkan orang itu datang ke masjid untuk mengenal Islam, untuk mengetahui tentang Islam, maka kita harus berlapang-lapang dalam masalah ini. Artinya jangan kita anggap kamu najis, kamu ini masih kotor misalnya, karena hatinya kan sudah dekat pengen Islam. Maka kita kita jelaskan ya. Mungkin kalaupun memberitahunya, memberitahu dengan yang baik. Kalau pakaiannya belum belum, kalau memang dia wanita yang benar-benar terbuka auratnya, ya kita beritahukan dalam Islam harus tertutup misalkan. Jadi hormati dulu ya, kalau ke masjid harus tertutup. Tapi kalau badannya najis itu, yang kuat tadi enggak ya, badannya enggak najis. Ya Ustadz. Kemudian Jadi lihat Ustadz, keadaan. oh ya Afwan Ustadz. Nah, Ya. Yang selanjutnya tentang syafaat Ustadz. Kalau kita kan biasanya mempelajari bahwa nanti di akhirat kita mendapat syafaat. Misalnya salah satunya atau diantaranya dari Rasulullah SAW. Tapi tadi Ustadz juga menjelaskan bahwa yang utama, yang pertama yang harus kita usahakan adalah syafaat dari amalan salih kita sendiri. Begitu ya Ustadz? Benar nggak Pak? iya, benar. Dan selanjutnya Ustadz, masalah tawasul. Kan kita bertawasul Mm-mm. dengan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Iya, dengan Asmaul amalan Husna. soleh kita. Kalau kita bertawasul, misalnya Ustadz, dengan sedekah, saya bersedekah dengan ini gitu, dan kita ingin uh, satu hajat.
apakah nanti amalan sedekahnya itu sudah habis di dunia, Ustadz, karena kita pakai untuk tawasul, atau sebenarnya nanti pahalanya masih ada di akhirat, Ustadz? Mohon pencerahan, Ustadz. Taib, barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat surat At-Taubah ya. Sini ada, kalau ada mushaf bisa ditampilkan tolong Om. Ayat berapa, Ustadz? At-Taubah ayat ke-99 itu. Ya, Ustadz. Bisa ditampilkan. Ana udah buka Al-Quran juga sini. Ini, Ustadz. Taib 6. Naam, Allah berfirman, wa minal a'rab, dari ayat 98-nya ya. Hasan bacain tolong San ayatnya. Ayat berapa ya? Ayat ke 98 99. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم. Artinya juga baca apa? Naam, cukup. Jadi di surah Al-Baqarah ini Allah Atau mengabarkan tentang Afwan At-Taubah ya, bukan Al-Baqarah ya. Tentang keadaan orang-orang Arab Badui dahulu ya, sedekah mereka. Jadi ada orang Arab Badui yang munafik, munafik itikadi, pura-pura masuk Islam karena takut saja dengan Rasulullah dan para sahabat. Ada yang benar-benar Arab Badui yang benar-benar beriman dan dua-duanya sama-sama sedekah. Yang satu sedekahnya terpaksa, nggak ada niatnya itu ingin dekat sama Allah, nggak ada. Jadi karena kalau dia nggak sedekah nanti dibilang bukan orang Muslim gitu maksudnya. Jadi nggak ada niatnya, makanya penting niat ini untuk bersedekah ya. Akhirnya dia menganggap sedekah dia itu kerugian. Ya, sedekah lagi. Rugi dia. Seakan-akan dipaksa gitu. Dalam syariat ini nggak ada niat dia, nggak ada keyakinan dia, nggak ada ridho dia, nggak ada puas dia, nggak ada ridho terhadap syariat Allah. Sehingga dia menganggap rugi. Dan dia menunggu-nunggu Nabi itu binasa. Dia menunggu-nunggu di perang Uhud, di perang Khandaq, dan seterusnya. Menunggu-nunggu Rasulullah SAW dan para sahabat itu kalah dalam perang, binasa, meninggal, sehingga mereka bisa nggak usah sedekah lagi gitu ya. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan alaihim dairatus sau. Kelak mereka lah yang akan mendapatkan kebinasaan. Nah, orang Arab Baduy yang lainnya, dia beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir. Lihat, Allah mengabarkan beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir. Ini menunjukkan saat dia melakukan ibadah,
dia tahu betul ibadah ini karena Allah, ibadah ini perintah Allah, sehingga dia melakukan itu karena ketaatan kepada Allah. Kemudian dia beriman kepada hari akhirat. Maksudnya apa? Dia berharap ibadah yang dia lakukan dengan ketaatan tadi diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat, ya. Diberikan balasan di akhirat. Makanya di sini Allah sebutkan, kemudian dia menganggap sedekah yang dia lakukan itu, nah ini dia juga ada harapan. Sedekah yang dia lakukan itu bentuk kurba tadi supaya dekat sama Allah, ya. Wa yattakhidhu ma yunfiqu qurbatin indallah. Kemudian wassalawati Rasul, dan dia berharap di dunia ini dengan sedekah itu didoain oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan memang Allah perintahkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mendoakan orang yang membayar zakat dan orang yang bersedekah, ya, didoakan. Allah berfirman, "Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim." Ambil harta mereka sebagai bentuk zakat, syariat wajib. Kemudian sebagai pensuci dan pembersih harta mereka. Kemudian doakan mereka. Inna sholataka sakanun lahum. Doamu itu akan memberikan ketenangan kepada mereka. Jadi kalau kita sedekah itu, yang pertama niatkan ini ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang wajib kita lakukan. Dan dengan sedekah ini misal kita berharap supaya dengan sedekah kepada seseorang atau kepada fakir atau kepada yatim atau kepada yang lainnya yang kita sedekah kepadanya, terus kita berharap dia mendoakan, itu nggak apa-apa. Sebagaimana diharapkan orang Arab Badui. Dia berharap didoakan oleh orang yang dia berikan sedekah tersebut. Dan nggak apa-apa. Kalau ternyata doa orang ini makbul, kan subhanallah, ya. Apalagi kita lihat, ya, orang-orang fakir itu. Kalau kita berikan sedekah, itu subhanallah. Doanya itu tulus banget. Ini benar-benar terima kasih. Diucapin terima kasih kan. Biasanya itu semoga barokah, semoga Allah berikan kesehatan. Itu seterusnya. Itu subhanallah. Kalau saat dia doa ikhlas, saat waktu itu juga mustajab, dikabulin doanya, mungkin itulah sebab selama ini kita selamat, selama ini harta kita berkah, selama ini kita sehat, selama ini kita kalaupun sakit nggak sampai, ya pokoknya selama ini kita bertambah ilmunya. Mungkin sebab doa-doa mereka, orang yang pernah kita berbuat baik kepadanya. Jadi sedekah ini sebagai tawasul kita supaya dekat sama Allah itu boleh. Dan sedekah ini supaya doa kita dikabulkan oleh Allah itu boleh. Nah, ketika berdoa, boleh nggak kita doa minta dunia? Kalau awalnya niatnya sudah untuk negeri akhirat, kita niatkan sedekahnya untuk dekat sama Allah, untuk diberikan balasan di akhirat. Lalu kita juga berharap ada kebaikan di dunia. Boleh nggak? Boleh, boleh, boleh. Walaupun yang lebih afdol memang kita ikhlaskan, murnikan semua ibadah kita itu untuk Allah Subhanahu Wa Taala, ya, karena Allah dan mengharapkan negeri akhirat. Itu yang lebih utama. Tapi kalau kita pengen dunia, pengen sesuatu keselamatan, pengen kesembuhan, pengen misalkan lulus ini, pengen mendapatkan ini, mendapatkan dari kehidupan dunia, boleh. Dan itu tidak menghapus amalan tersebut karena niat utamanya adalah lillah. Niat utamanya adalah karena Allah, dan niat utamanya adalah untuk dekat sama Allah dan beribadah kepada Allah. Ya, itu niat utamanya. Tapi kalau niatnya sedekah murni hanya ingin dunia, ini yang dihapus amalan. Dia sedekah bukan karena Allah. Ya, seperti orang Arab yang apa ayat 98 tadi. Yang dia sedekah bukan karena ingin dekat sama Allah, bukan karena ibadah, bukan karena ingin mendapatkan pahala, karena dia nggak beriman sama Allah dan sama hari akhir. Dia pengen sedekahnya itu sebagai penutup ininya aja supaya dia dianggap orang Islam, ya. Dalam surat An-Nisa itu ayat 134. Boleh dibaca, udah ditutup itunya, ya. Surat An-Nisa ayat 134. Nah, Fadal Hasan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا. Lanjut lagi. Baca terjemahnya. Oh. Barang siapa yang menghendaki pahala di dunia saja, maka ia akan merugi. Karena di sisi Allah ada pahala dunia dan akhirat.
dan Allah Maha mendengar lagi Maha. Nah, Allah sebutin siapa yang pengen cuman dunia saja, rugi gitu kalau dia cuman pengen dunia saja. Karena di sisi Allah itu kebaikan Allah, perbendaharaan Allah itu meliputi dunia dan akhirat. Fa indallahi thawabud dunya wal akhirah. Allah memiliki pahala di dunia, ganjaran di dunia dan pahala di akhirat. Lihat Rasulullah SAW. Saat Nabi disyariatkan jihad. Jihad itu kan syariat. Jihad itu ibadah, termasuk ibadah yang sangat tinggi. Ketika Nabi berjihad, SAW dan para sahabat mentaati perintah Allah, siap mati mereka. Allah berfirman dalam surat At-Taubah juga ya. Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillahi fayaktuluna wa yaktalun. Allah telah membeli jiwa orang beriman dan harta mereka dan Allah balas dengan surga. Mereka berperang di jalan Allah, mereka menang atau mereka kalah atau mereka terbunuh, mati syahid atau mereka menang. Kemudian wa'dan alaihi haqqan fit Taurat wal Injil wal Quran, dan janji Allah janji yang benar di dalam kitab Taurat, Injil dan Al-Quran. Wa man aufa bi ahdihi min Allah, kata Allah, siapa yang lebih menepati janjinya daripada Allah? Enggak ada. Hanya Allah yang paling menepati janjinya. Kemudian Allah berfirman, fastabshiru. Terimalah kabar gembira ini atau berkabar gembiralah. Bergembiralah wahai kalian. Bibayi'ikum alladzi bay'atum bih, dengan jual beli yang kamu lakukan dengan Allah. Wadzalika huwal faudul azim. Itu adalah kemenangan yang besar kata Allah. Nah, saat jihad, para sahabat Rasulullah SAW ingin akhirat, tujuan mereka akhirat. Tetapi Allah memiliki balasan di dunia. Nabi mendapatkan gonimah. Nabi mendapatkan gonimah dalam jihad tersebut. Gonimah itu kan dunia, harta, mendapatkan kendaraan, mendapatkan tanah, mendapatkan rumah, mendapatkan tawanan, ya, budak-budak juga, emas, perak yang ditinggalkan dalam kekalahan peperangan tersebut, ya, didapatkan oleh kaum muslimin. Itu kan dunia. Jadi di sisi Allah ada dunia, ada akhirat. Jadi saat kita sedekah, niatkan akhirat, niatkan karena Allah, dan kita berdoa kepada Allah supaya diberikan kebaikan di dalam dunia ini. Dan insya Allah Allah akan berikan dan itu tidak akan mengurangi pahalanya insya Allah. Ya, tapi ingat, kalau ternyata tidak Allah berikan, itu yang terbaik buat kita. Karena hanya Allah yang paling tahu apa yang pas, apa yang terbaik, apa yang eh, memberikan kebaikan untuk kita di dunia dan akhirat kita. Wallahu ta'ala alam. Ya Ustaz, Masya Allah. Jazakumullahu khairan Ustaz. Wa jazakillahu khairan. Ada pertanyaan lagi? Ini ada pertanyaan yang tertulis di wall Ustaz dari Uti Yulia. Nah, Afwan Ustaz, izin bertanya, apabila berdoa dengan air zam-zam, apakah boleh berdoanya seperti ini Ustaz? Ya Allah, melalui air zam-zam ini, lalu kita sebutkan hajat kita dan doa-doa tersebut. Apakah dibenarkan? Mohon pencerahannya Ustaz. Jazakumullahu khairan. wa jazakumullah khair. Di dalam riwayat Allah taala alam ya, ma'uz zamzam lima syuribalahu atau kama qala Rasulullah SAW. Air zam-zam itu tergantung niat si peminumnya. Jadi disebutkan di sini Nabi SAW yang menyebutkan tergantung niat yang meminumnya. Jadi kalau dia niatkan minumnya dapat keberkahan ini atau dapat kesembuhan atau dapat ilmu, insya Allah ya, kalau Allah kabulkan doanya, Allah akan kabulkan. Jadi boleh ya berdoa dengan bertawasul minum air zam-zam tersebut. Nah, itu termasuk yang disyariatkan dan betapa banyak para sahabat, para tabiin, para ulama yang mereka berdoa minum zam-zam sambil berdoa ya. Diharapkan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Boleh bertanya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana cara bertobat
misalnya di masa lalu kita mungkin pernah melakukan dosa-dosa, mungkin juga dosa besar seperti misalnya melihat ramalan bintang itu, atau mungkin juga ada dosa-dosa lain yang kita sudah lupa, tapi itu kan termasuk syirik ya Ustaz ya. Nah, Dari bagaimana cara bertobat seandainya masih tergantung ada dosa lain? tergantung tujuan kita melihat itu ya. Kalau kita melihat untuk mengetahui nasib kita dan meyakini kebenarannya, ya ini berarti ada kesyirikan di sana. Tapi kalau kita melihat ingin tahu ingin tahu saja gitu apa sih yang dibuat-buat oleh mereka ini. Misalkan seperti saya sebagai pelajar ingin mengetahui apa sih bentuk-bentuk kesyirikan orang-orang itu misalkan ya dari tulisan mereka. Saya baca gitu. Saya melihat, saya baca. Ya itu nggak masalah ya karena tujuannya berbeda. Tapi kalau tujuannya ingin membenarkan dan ingin berharap dari situ ya jelas itu kita sudah melakukan kesalahan di sana. Nah, saya paham pertanyaannya. Yang pertama, baca dua ayat terakhir surah Al-Baqarah karena di sana ada doa Rabbana la tu'akhizna in nasina au akhtana. Ya Allah, jangan hukum kami, azab kami karena kami lupa atau karena kami bersalah. Jadi baca itu dan dianjurkan ngebaca dua ayat surah Al-Baqarah itu di waktu malam hari ya, setelah asar itu, sebelum tidur, baca dua surat Al-Baqarah itu. Dua ayat terakhir surah Al-Baqarah. Yang dimulai dari amana rasul bima unzila ilaihi mir rabbi wal mu'minun. Di sana ada doa itu. Jadi nggak harus kita nggak perlu membuat lafaz atau tulisan sendiri dengan membaca doa itu. Ya, kemudian kita baca terjemahnya, kita baca maknanya. Setelah itu kita resapi doa itu. Kemudian ada doa juga dari Nabi SAW terhadap perbuatan yang kita lupa, tidak tahu atau kita lupakan ya Allahumma inni a'udzubika an usyraka bika wa ana alam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari perbuatan syirik yang aku ketahui dan aku memohon ampun kepadamu atas perbuatan syirik yang tidak aku ketahui dahulu. Jadi baca doa itu. Mungkin nanti Ummu Amar Boleh di dalam bahasa share. Indonesia saja Ustaz. Boleh dalam bahasa Indonesia saja karena bahasa Arabnya tidak tidak tercatat, belum tercatat gitu Ustaz. Dalam bahasa Indonesia boleh ya Ustaz? Boleh, boleh. Tapi nanti dihafal bahasa Arabnya. Bahasa Arabnya sesimpel kok itu enggak. Tapi kalau yang dua ayat terakhir Al-Baqarah itu kalau bisa dihafal ya. Oh, dihafal ya Ustaz ya. Insya Allah Ustaz. Kalau bisa. Tapi insya Allah bisa. Kalau tiap hari ngapalnya dan tiap hari diulang-ulang. Ya. Yang doa dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini yang Itu nggak nanti tahu. nanti di-share insya Allah ya. Boleh nanti Ummu Amar tolong di-share ke grupnya Oh iya. doa berlindung dari kesyirikan yang tidak kita ketahui. Itu ada doanya dari Nabi SAW. Ya Ustaz, ya itu. Terima kasih Ustaz. Jazakallah khairan Sama-sama. Ustaz. Wa jazakumullah khair. Barakallahu fikum. Pekan depan, hari Kamis dan hari Jumat, ada rekomendasi apa? Ada yang mau merekomendasikan buku apa? Silakan. Mungkin dari rangkaian yang kitab-kitab pendek ini, Usul Sitah, Ustadz? Usul Sittah atau Usul Salasah? Iya, antara itu, Ustadz. Usul Salasah dulu, mungkin nanti Usul Sitah. Jadi rangkaiannya lengkap. Oh, taib. Berarti Usul Salasah ya. Tentang tiga pertanyaan kubur. Itu penting juga. Iya, Ustadz. Nah, nanti jangan lupa yang merangkum dari buku ini. Kalau ada yang merangkum, nanti rangkumannya dikirim ke grup. Kalau rangkumannya bagus, kita tampilkan ya di channel itunya, channel WhatsApp-nya itu nanti kita tampilkan rangkumannya. Iya, insya Allah, Ustadz. Nah, cukup ya. Kita lanjut insya Allah ke depan. Mohon maaf atas kesalahan. Nafa'anallahu bima 'allamana wa zadana ilman wa taufiqan wa an yuslih lana sya'nana kulla wa la yakilana ila anfusina tarfata 'ain.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi